Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 10 April 2023, saya ingin memberikan opini saya mengenai XUSD menggunakan smart money concept. Nah, di sini kita lihat, saya mengecek dulu dari time frame weekly biasnya. Di sini kita lihat tren jauh bullish ya. Lalu di sini mengalami equal high di sini. Ini liquidity ya, bagian dari liquidity. Nah, sekarang price sedang menuju ke sini. Nah, khawatirnya area ini bisa aja di swap. Dia bisa aja naik lebih tinggi lagi dari sini, lalu turun. Nah, ini yang perlu kita waspadai dari XUSD jangka panjang. Oke, nah sekarang kita coba turun ke time frame daily sesuai rules kita. Oke, di sini ada step by stepnya yang sering saya gunakan untuk analisa. Saya perkecil dulu. Nah, di sini kita melihat time frame daily untuk XUSD bahwa tren masih kuat bullish. Ditandai dengan indikasi bos bahwa market sedang bergerak mengalami bullish trend. Nah, di sini kita lihat setelah kita mengetahui tren dengan struktur, kita perlu menandai liquidity yang belum di swap. Nah, di sini kita lihat ini adalah bagian dari liquidity juga ya, atau equal high. Nah, itu belum di swap. Dia bisa aja naik lebih tinggi lagi. Lalu liquidity yang di sini juga belum di swap. Ini juga liquidity kompresi. Nah, kemudian kalau dirasa di daily ini kurang jelas gambarnya, kita turun ke H4 untuk mapping analisa. Untuk mengecek liquidity mana aja yang belum di swap. Ini supply sempat respect dan harga menuju ke sini. Dan harga masih bergerak di bawah supply equal high. Sebentar, kita geser lagi. Nah, di sini kita lihat bahwa di sini dia sempat mengalami pergerakan range di area ini ya. Di kisaran harga 2008 sampai 1932. Range-nya cukup besar. Dan di sini kita lihat di zone ini liquidity-nya tuh mana aja? Liquidity-nya ini juga liquidity ya. Ini juga liquidity, ini juga liquidity. Tapi dengan pergerakan harga yang sekarang di area ini, itu dia belum ada tanda-tanda untuk penurunan ya, masih kuat bullish. Kalau kita mau ngecek kuat bullish atau enggak, di sini kita lihat. Di sini dia mengalami impulsive move ya dari sini dan menciptakan imbalance di sini. Menciptakan imbalance di sini. Imbalance itu setidaknya dia akan terisi 50% ya. Kalau kita cek imbalance dari sini, itu sudah hampir terisi ya. Sudah keisi ya 50%. Dari harga 2030 sempat turun ke 2000. Harga ke 2000. Nah, ini sudah turun 50% dari imbalance. Dan khawatirnya harga akan naik lebih tinggi lagi. Karena di sini jika kita cek di time frame H1, itu ada liquidity yang belum di swap ya. Liquidity-nya di mana aja? Nah, sekarang kita turun di M30 juga masih kelihatan ya di sini ya. Sebentar. Ini liquidity. Ini liquidity. Juga liquidity. Nah, ini belum di swap. Price saat ini bisa aja hanya pergerakan koreksi ya dari sini menuju ke sini. Khawatirnya seperti itu. Jadi untuk analisa kita perlu hati-hati. Dan di sini kita lihat POI kita di time frame kecil M15. Di sini ada order block ya. Kalau kita cek di M5, ini adalah change of character. Change of character.
M5 ini adalah change of character. Ini inducement sudah ke swap dan sekarang di order block sudah respect naik sekian pips. Tapi saya tidak akan langsung entry buy. Kenapa saya tidak entry buy? Kemarin hari Jumat itu ada news NFP ya, ada news NFP tapi sempat tidak ada pergerakan karena info dari broker tuh libur ya. Di sini kita cek Paris Victory. Cek kalender USD minggu lalu itu tanggal, coba kita cek minggu lalu. Nah ini kita lihat di Forex Factory itu USD-nya positif ya, yang berarti bisa aja menyebabkan XAUSD turun. Tapi di beberapa di beberapa news di web lain itu ada yang mengatakan bahwa USD itu negatif ya newsnya. Jadi khawatirnya harga bisa aja naik karena ketidaksesuaian dengan news yang ada di Forex Factory ya. Jadi kita harus hati-hati. Saran saya kita harus menunggu harga bergerak dulu di sesi Asia, atau kita bisa mulai trade di sesi London dan kita mulai mapping lagi di sesi London. Untuk saat ini lebih baik kita wait and see dulu karena khawatirnya ada gap ya. Karena ketika ada news di hari Jumat dan itu di stop, nah itu efeknya pasti akan berlangsung di hari yang sekarang. Jadi kita perlu hati-hati untuk menganalisa XAUSD, dan ini juga merupakan POI kita ya di M5 karena ada konfirmasi di sini. Tapi saya tidak akan entry dulu karena apa? Karena sedang ada yang namanya news NFP yang belum ada pergerakan di XAUSD, jadi kita harus hati-hati. Untuk mengecek news kita, kalau saya menggunakan Forex Factory ya. Di sini kita cek aja di Google Forex Factory. Nah di sini karena kalau misalnya pakai kalau nggak pakai VPN nggak kebuka, saya menggunakan VPN ya. Nah di sini kita lihat kalendernya. Di sini kita bisa melihat news apa aja yang akan terjadi selama seminggu ke depan. Senin kita nggak ada news USD, jadi pergerakan mungkin nggak terlalu kencang, tapi masih ada efek NFP mungkin agak kencang. Kemudian hari Selasa nggak ada USD. Hari Rabu, nah ini ada ya news USD ada 3 ya. Core CPI ada 3. CPI MM, CPI YY, CPI Core CPI. Nah ini yang perlu kita waspadai dalam trading. Price sudah mengisi 50% imbalance dan sini ada konfirmasi buy. Khawatirnya price menciptakan gap ke atas. Oke, karena news di sini di Forex Factory kemarin positif, bisa aja price langsung turun. Tapi di beberapa platform ada yang bilang bahwa news jadi negatif. Jadi saya tidak akan entry dulu karena saya tidak trade news. Oke, saya pikir itu aja ya mapping saya hari ini atau forecast saya hari ini. Perlu diingat bahwa ini bukan sinyal, jadi jangan menggunakan mapping saya sebagai sinyal. Karena ada beberapa yang bilang di WhatsApp, "Bang, saya profit sekian pips dengan forecast abang di XAUSD." Saya malah kesel kalau kayak gitu, karena ini bukan sinyal ya, ini hanya mapping aja untuk edukasi. Buat teman-teman yang mau bertanya mengenai SMC bisa di kolom komentar ya. Bisa request video apa saja supaya saya buatkan videonya untuk pembahasan setiap harinya. Karena mulai setiap hari saya akan aktif untuk upload video. Oke, saya rasa cukup. Semoga buat teman-teman yang subscribe channel saya dimurahkan rezekinya, dilancarkan pekerjaannya, disukseskan karirnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.